Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore buat kita semuanya. Kami dari kelompok 3 kelas 11 Farmasi Angkatan 2019 Universitas Sari Mutiara Indonesia. Di video kali ini kami akan menjelaskan atau mengidentifikasikan beberapa jamur yang dapat kami temukan di sekitar rumah kami. Tujuan kami membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas kelompok mata kuliah mikrobiologi. Tapi sebelum kami menjelaskannya, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Rimonika Huta Barat. Nama saya Intan Permatasari. Saya Wahyu Nurul Wardani. Saya Elisa Sanatasya Burusmamata. Saya Samuel Afrizal Sianipar. Saya Meli Cakira Indah. Saya Adi Manugraha Gulu. Nah, di video kali ini kami akan mengidentifikasikan 8 jenis jamur yang bisa kami temui di sekitar rumah kami, yaitu yang pertama jamur Ganoderma, yang kedua jamur merang, yang ketiga jamur Aspergillus flavus, kemudian yang keempat jamur Caterella cibarius, kemudian yang kelima jamur tiram, yang keenam jamur kuping, yang ketujuh jamur Mycena leptocephala, kemudian yang terakhir adalah jamur yang berada pada roti yang sudah kadaluarsa. Tapi sebelum masuk ke materi intinya, kita lihat dulu jamur challenge dari kami. Check it out! Yeah, ain't tryna be cool like you. Wobbling around in your high heel shoes, I'm clumsy. Made friends with the floor. 2 for 1, you know a bitch by 4. And 2 left feet, you know I always drop. First thing a girl did was a bop. And the whole damn cake and the cherry on top. Shook up the bottom, made a good girl pop. You ain't even here to party. Ken in the club tryna pipe a Barbie. I don't wanna go with the flow back then until I touch my toes. I don't wanna roll the boat. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu jamur Ganoderma. Jamur Ganoderma merupakan organisme eukariotik yang termasuk dalam kingdom fungi atau mycota. Jamur ini berbentuk seperti kipas atau setengah lingkaran, di mana warna daripada bagian dalamnya ini adalah berwarna coklat dan tepinya ini berwarna putih. Jamur ini banyak kita temui seperti di kayu yang sudah lapuk atau juga tempat-tempat lembab lainnya. Nah, alat reproduksi daripada jamur ini adalah spora dengan dinding sel yang terdiri dari kitin namun tidak memiliki klorofil. Nah, perlu kita ketahui keuntungan dan kerugian daripada jamur ini adalah yang pertama, kerugian. Kerugian daripada jamur ini bisa menyebabkan kebusukan batang pada tumbuhan seperti yang sudah diteliti pada tanaman sawit. Dia bisa menyebabkan kebusukan batang pada tanaman sawit. Namun keuntungan daripada jamur ini adalah jamur ini mengandung senyawa kimia di mana senyawa ini bisa dijadikan sebagai bahan obat. Mau bahas salah satu jenis jamur, namanya jamur merang. Dalam bahasa Latin, nama jamur ini adalah Volvariella volvacea. Jamur ini itu sering kita jumpai di daerah pedesaan atau perkampungan. Habitat alaminya ada di Asia Timur dan Asia Tenggara, tetapi karena kembang biak yang cukup mudah, jamur ini juga dijumpai di daerah subtropis ataupun tropis. Jamur ini sering dikenal sebagai atau sering disebut sebagai worm mushroom, yaitu jamur yang hidup pada suhu yang cukup tinggi, sekitar 30 sampai 38 derajat Celcius. Jamur ini itu sering digunakan sebagai bahan makanan karena rasanya yang cukup enak, mudah didapat, seperti jamur tiram pada umumnya. Nah, jamur ini itu memiliki kadar protein yang cukup tinggi dan juga akan bertambah 16 gram setiap 100 gram ketika dalam keadaan kering. Jamur ini tuh sering dibudidayakan di media merang seperti namanya, yaitu tanaman padi atau batang padi. Tapi karena dia cukup mudah berkembang biak, kita juga sering menjumpai dia di daerah tanaman sawit yang udah nggak kepake lagi, kayak misalnya tandan sawit yang udah kosong ataupun bahan-bahan kompos. Struktur dari jamur merang ini biasanya disebut primodia. Maksud dari primodia ini adalah sesuatu seperti payung ketika dia sudah mekar atau sudah tua dan berbentuk seperti telur kecil ketika dia masih baru timbul atau baru tumbuh. Sebenarnya ada 2 tipe nih, namanya itu angiokertik dan juga gymnokertik. Tapi inti dari keduanya adalah primodia. Jamur Aspergillus flavus atau biasa kita sebut yaitu jamur tongkol jagung. Nah, ini dia jamurnya, jamur yang ada pada tongkol jagung.
Lihat deh, bentuknya kecil dan bulat, serta comel lagi, ya kan? Jamur ini berwarna putih kecoklat-coklatan. Kalian bisa lihat sendiri kan warnanya? Oh iya, habitat jamur ini dia tumbuh di area yang lembab-lembab, seperti tongkol jamur ini deh. Persis kan guys? Dan yang paling uniknya, jamur ini pertumbuhannya sangat cepat sekali, yaitu cukup 3-5 hari kita udah bisa panen loh guys. Nah, kalian udah paham kan tentang jamur ini? Yang paling aku suka dari jamur ini guys, yaitu jamur ini bisa dimakan dengan apa aja, terserah kita guys. Dan praktis kan? Sekian dulu ya, Hating It Up. Jamur ini memiliki nama latin Santarellus cibarius. Spesiesnya bernama Santarellus cibarius. Strukturnya berwarna jingga atau kuning. Teksturnya yang kenyal. Di bawah topi jamur terlihat bergelombang. Himeniumnya bergabung. Posisi tangkai pada bagian sentral. Jejak spora berwarna kuning hingga krem membulat, serta bergaris di bagian tepi dengan diameter 3-5 cm. Cara hidupnya yaitu secara heterotrop pada kulit kayu yang sudah mati, dan merupakan jamur mikoriza yang dapat membentuk simbiosis dengan tanaman. Suhu tumbuhnya pada pagi hari sekitar 17 derajat Celcius, siang 26 derajat Celcius, serta malam 15 derajat Celcius, serta dalam kelembapan yang tinggi. Manfaatnya yaitu tinggi karbohidrat dan protein, serta berbagai vitamin seperti B2, B6, kalsium, fosfor, dan berbagai mineral lainnya. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang jamur tiram atau yang nama latinnya itu Pleurotus ostreotus. Nah, jamur tiram ini merupakan jamur pangan dari kelompok Basidium micota. Dengan ciri tumbuhnya, terkadang warna jamur tiram itu dari putih hingga ke krim-kriman loh. Dan kenapa disebut dengan jamur tiram? Karena ini, nah tubuhnya itu berbentuk setengah lingkaran yang mirip menyerupai tiram. Nah, di alam bebas, jamur tiram sendiri dapat kita jumpai hampir di sepanjang tahun di hutan pegunungan daerah yang sejuk. Jamur tiram sendiri memiliki berbagai macam manfaat, yang antara lain sebagai bahan pangan, menurunkan kolesterol, sebagai antibakterial dan anti tumor, serta dapat menghasilkan enzim hidrolisis dan enzim oksidasi. Tubuh buah ini terlihat sangat bertumpuk di permukaan batang pohon yang sudah menumpuk atau pokok batang kayu, karena jamur tiram ini termasuk jamur kayu. Nah, sekarang jamur tiram ini banyak dibudidayakan. Hal yang perlu diperhatikan dalam budidaya jamur tiram adalah faktor ketinggian dan persyaratan lingkungan, sumber bahan baku, untuk substrat taman dan bibit. Jamur tiram hidup pada suhu 26-30 derajat Celcius. Demikian ya penjelasan tentang jamur tiram. Semoga bermanfaat dan akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Jamur kuping bahasa latinnya adalah Auricularia auricula, salah satu kelompok jeli kuning yang mempunyai tekstur jeli yang unik. Karakteristik dari jamur kuping adalah memiliki tubuh buah yang kenyal jika dalam keadaan segar. Namun, pada keadaan kering, tubuh buah dari jamur kuping akan menjadi keras seperti tulang. Cara reproduksi dari jamur kuping terbagi menjadi dua, yaitu vegetatif dan generatif. Cara reproduksi vegetatif adalah dengan menggunakan tunas dengan konidia dan fragmentasi miselium. Dan cara reproduksi generatif adalah dengan menggunakan alat yang disebut basidium. Siklus hidup pada jamur kuping hampir sama dengan siklus hidup pada jamur tiram dan shiitake, yaitu tubuh buah yang sudah tua akan menghasilkan spora yang berbentuk kecil, ringan, dan jumlahnya banyak. Kandungan nutrisi dari jamur kuping terdiri dari air, protein, lemak, karbohidrat, serat, abu, dan nilai energi sebesar 351 kalori. Jamur kuping memiliki banyak manfaat kesehatan, diantaranya mengobati panas dalam dan luka bakar. Jamur kuping dapat dibedakan berdasarkan bentuk, tebal, dan warnanya. Saya akan membahas tentang jamur Misenia leptocefala. Jamur ini memiliki tubuh yang berbentuk seperti payung, dengan tangkai letaknya sentral. Tutup tubuh buah berwarna kecoklat-coklatan seperti kerucut, yang diameternya mencapai 3 cm, panjang batang mencapai 5 cm, dan batangnya tipis. Lamilnya berwarna abu-abu dan tidak berlekat erat. Bentuk sporanya yaitu elips, biasanya ukurannya
sampai 10 nanometer. Jamur ini tumbuh sendiri-sendiri atau dalam kelompok pada jarum conifer di hutan. Jamur ini memiliki suhu 30,3 derajat Celcius. Habitatnya tersebar, berkelompok, dan berkerumunan di tanah atau rumput. Biasanya di dekat kayu yang membusuk. Cara hidupnya menumpang pada sisa makhluk hidup lain. Jamur Rhizopus stolonifer merupakan jamur yang berjenis Zygomicota, di mana jamur Rhizopus stolonifer dapat kita temukan pada roti basi dan juga buah-buahan lunak. Jamur jenis ini dapat berkembang biak pada suhu antara 5 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Kemudian, jamur jenis ini dapat berkembang biak dengan dua cara, yaitu dengan cara seksual dan juga aseksual. Dan juga ada manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dapat digunakan dalam produksi komersial asam fumarat dan kortison.